الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأخوان المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Qala Syekh Mu'allif rahmatullahu taala wa na'amihi wa bi barakatihi wa ulumihi wa bikum fi darini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin man ahsana fi ma bainahu wa bainallah kafahullahu ma bainahu wa bainan nas wa man aslaha sariratahu aslahullahu ala niyatah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man ahsana fima bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Artinya, barang siapa yang setiap harinya atau setiap saat atau setiap waktu untuk selalu memperbaiki diri agar kita menjadi lebih baik. Bahasa gampangnya begini, kita bukan orang baik, tapi ingin menjadi lebih baik. Karena memang qadarullah, yang namanya manusia itu al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan banyak dosa, bahasa gampang begitu. Karena itu dari pandangan saja bisa menimbulkan dosa, dari pendengaran bisa menimbulkan dosa, dari penciuman bisa menimbulkan dosa. Ala kulli hal dah pokoknya. Gak lepas tuh manusia dari prima yang kealpaan, sering lupa. Nah ketika dia lupa itu selalu diingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan memperbaiki dirinya dengan orang lain. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan vertikal dan juga ada hubungan horizontal. Ya, hubungan horizontal itu adalah hubungan kita sesama manusia. Hubungan vertikal, hubungan kita sama kepada Allah. Kenapa filosofinya? Ketika kita mengucapkan salam setiap di akhir sholat kita mengucapkan salam 2 kali sambil nengok kanan, nengok kiri. Salah satu filosofinya ada orang lain di samping kita. Karena yang namanya manusia, yang namanya makhluk butuh segala sesuatu ilallah, bagi Allah. Allah kan la yahtaju bi syai'in. Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Tapi yang namanya makhluk hidup pasti membutuhkan segala sesuatu. Karena ayat yang kita baca,
Bahkan ayat ini sangat masyhur. Maka artinya al-ikhlas itu memurnikan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Allah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku Maha Esa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu samad, aku tempat meminta. Maka perbaiki bagaimana kalau kita minta kepada sesuatu atau kepada seseorang, kalau kita ingin dikasih berhubungan baik nggak? Kira-kira. Kalau kita selalu melakukan amal kebaikan kepada orang lain atau berbuat orang lain tanpa diharap kita membalas imbalan dari mereka, kita menerima imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, namanya ikhlas. Ya. Sebelum kita memperbaiki diri kita dengan Allah, perbaiki dulu tuh hablum minannasnya. Kalau kita bertaubat menampar kepada Allah, gampang bahasanya. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan tidak mengulangi kesalahan yang sama, bertaubat sebenar-benarnya. Tapi terhadap manusia, ya kan? Masa kecil apapun yang kita lakukan, intabih a'malikum, berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Contoh misalkan, berkata saja kita selalu dianjurkan berkata yang baik. Man amana billahi wal yawmil akhir kul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah hal-hal yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik kita diam. Ya, biarin dah urusan dia bersama Allah. Bahasa gampang begini, bahasa gampangnya. Contoh misalnya, ya, ketika ada seorang peminta-minta datang kepada kita, datang ke rumah, assalamualaikum. Kalau memang kita agak ada, maaf ya Pak, lain waktu misalkan, atau ucapan maaf ya Pak, kan begitu. Ya, nah ini bahasanya udah kagak ngasih berdoa. Apaan? Fisiknya aja masih sehat, enggak masa minta-minta. Ngasih kan? Ngasih kan? Ucapan dari situ saja kita lakukan kan gitu. Maaf ya Pak. Karena kita maafkan, artinya yang kita lontarkan perkataan yang tidak menyinggung perasaan orang yang minta-minta kepada kita. Kalau memang ada rezeki kasih, kan begitu. Ya, kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah, perbaiki dulu tuh. Ya. Tadi saya katakan kan, kita bukan orang yang baik, tapi berusaha ingin menjadi lebih baik, betul kan? Semua orang kan punya masa lalu, ya kan? Semua orang punya masa lalu. Maka perbaiki masa depan kita. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan adalah harapan. Ketika kita bisa flashback dengan masa lalu kita, oh iya, dulu masa muda kita begini, kan begitu. Maka perbaiki. Itu yang dinamanya muhasabah, introspeksi dalam bahasa gampangnya. Masih keren banget kan introspeksi ya? Mawas diri, ngacak gitu. Ya kan? Emang sebenarnya apa sih ketika kita bercermin? Kan ada doanya Nabi Muhammad SAW ketika berkata, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya kan? Ya Allah, baguskanlah rupaku, baguskanlah pula akhlak dan budi pekertiku. Ketika kita bercermin, kan kita dengan cermin kan ada bedanya, betul nggak? Kalau di dalam cermin itu adalah bayangan kita, aslinya kita, kan begitu? Ya, supaya kita bisa mawas diri, flashback ke kita, itu namanya muhasabah. Saya aja dulu belajar, kan ada lomba di SMA tuh. Saya di SMA 1 Jawa Baru terpilih menjadi perwakilan salah satu untuk lomba pidato. Ya, saya lagi ini bagaimana?
dicermin. Nanti itu anggap aja tuh bayangan saya itu ada jamaahnya. Ya, bisa bilang kita bisa berkomunikasi. Ya, ngomong kalau usah nganggur tuh nganggur. Gede. Jika istilah om doa. Ya, nggak usah nganggur masih gede-gede, nggak usah. Yang kecil-kecil aja udah dia pahami. Yang penting qul khairan, yang kita ucapkan adalah kebaikan. Aulia smut atau lebih baik kita ya. Kalau kita bantu permasalahan, ya alhamdulillah kita bisa membantu permasalahan orang. Bukan berarti kita terus campur perkara orang lain. Itu tadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perbaiki dulu nih dengan manusia. Itu penting supaya kita bisa saya katakan kalau sama Allah gampang. Karena Allah kan bersifat Rahman dan Rahim. Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Maghfur, benar Allah Subhanahu wa taala sifat itu. Ya. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, pasti Allah maafin. Kecuali dosa-dosa yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya perbaiki dulu nih, perbaiki kita supaya kita nyaman melangkahnya, bahasa gampang gitu. Ya, supaya kita nyaman melangkahnya. Maka kenapa ketika ada seseorang yang meninggal dunia, perwakilan keluarga ngomong begini, Bapak Ibu maafin bapak saya, Bapak Ibu maafin emak saya, Bapak Ibu maafin kakak saya. Barangkali semasa hidupnya ada perkataan atau ada perilaku yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, tolong dimaafin. Apabila Bapak Ibu saya atau kakak saya memiliki masalah hutang piutang, tolong kabari ke kami, insya Allah akan selesaikan secara keluarga. Begitu nggak kira-kira ketika kita bertaziah? Ada ucapan perwakilan keluar yang sudah meninggal aja dimintakan mohon ampun karena korelasinya hubungan dengan manusia. Kalau ada satu orang saja yang tidak memaafkan dia, ya kan? Maka ruhnya masih tergantung orang itu sudah dimaafkan. Halo, ya kan? Ya. Nah, ketika ada perwakilan keluarga, kita didengar tuh jamaah yang bertaziah, ya. Maka diminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka si ambil ini al-hadi min ahlil al-hadi min ahlil khair, apakah jenazah min ahlil baik min ahlil khair? Kan begitu jawabannya. Khair. Supaya kenapa? Si amal yang si jenazah itu ada baik almarhumah jasadnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mungkin enggak seberapa. Bagi kita mungkin sepele, tapi hukum dalam syariat ketika kita meminta ampun buat orang yang kita cintai dalam keluarga kita, jangan sungkan-sungkan. Kita berkata barangkali semasa hidupnya ada tutur kata, kan kita nggak tahu, betul kan? Saya nggak tahu nih. Kalau di antara jamaah ini saya punya masalah, karena saya merasa benar aja kan gitu, kan? Merasa yang paling benar mungkin barangkali, ya kan? Kalau kagak diingatkan, itu yang dinamakan muhasabah tadi. Perbaiki dulu hubungan kita dengan manusia. Kalau sudah baik, yakin dah, pokoknya sama Allah mah dengan sifat Rahman dan Rahim, Al-Maghfur, Al-Ghafur, kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ketika kita sudah memperbaiki diri kita dengan Allah, dengan manusia, Allah akan membolak-balikan hati seseorang menjadi baik. Artinya Allah akan membukakan hati seseorang itu akan berbuat baik kepada kita. Bahasa gampangnya, jangan bosan-bosan melakukan amal kebaikan. Ya, orang lain berbuat jahat kepada kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Wa bainan nasi wa man aslaha sarihatahu aslahullahu ala niyatihi. Barang siapa yang memperbaiki apa yang dirahasiakannya, maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya atau terang-terangan. Kita tuh memperbaiki diri kita nih, kebersihan kita akhirnya jujur misalkan kita dengan kekurangan kita, dengan kesalahan kita, merasa kita yang bersalah, kan? Jangan merasa kita merasa yang paling benar tadi, kemudian kita tidak mau memaafkan. Atau karena memang tadi ketika kita merasa bersalah, kita tidak mau minta maaf. Kan tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mau minta maaf dan adalah orang yang mau memberi maaf. Orang yang minta maaf gampang enggak? Gampang. Bahasa gampangnya sebelum ente minta maaf, anda maafin. Itu mereka bercakap tuh. Ya enggak? Bercakap enggak? Banyak. Sebelum orang itu minta maaf pada kita, dalam hati kita sudah memaafkan kesalahan itu. Ya, pasti untuk mencari badan. Aduh, saya malu mau minta maaf. Bisa saya udah banyak. Malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah memaafkan dia. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada diri kita masing-masing. Betul kan? Ya kan? Kembali dari diri kita masing-masing. Tuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang Allah akan memberikan membuka dia nanti kebaikan-kebaikan. Yang dimaksud dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikannya hatta dia sudah meninggal dunia sekian tahun, 2 tahun, 2 tahun dia makamnya diziarahi orang. Kenapa? Orang menilai kebaikannya tadi. Barangkali yang kita anggap orang itu salahnya banyak, tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan manusia tentu saja berpandangan dengan Allah. Kan begitu. Artinya apa? Ketika manusia memandang hina kepada seseorang, belum tentu Allah pun akan sama memandang hina kepada orang tersebut. Belum tentu. Barangkali dia lebih mulia dari kita. Ya, maka saya sarankan, bagi saya pribadi dikatakan saya sarankan, jangan merasa diri kita yang paling benar. Masih lama kita jalan. Jangan merasa diri kita paling benar. Sehingga kalau kita merasa diri kita paling benar, nggak terima tuh yang namanya kritikan orang, nggak terima tuh yang namanya nasihat orang. Karena apa? Merasa dirinya paling benar. Ya, filosofi ketika kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, tangan tunjuk kita itu kan menunjuk ke depan. Artinya orang yang ada di hadapan kita satu kesalahan, sementara yang menghadap kita ada berapa? Ada 4. Ada jempol, ada jari tengah, jari manis, jari ini, itu mengarah ke kita tuh. Ya, mengarah ke kita. Kita belum tahu. Karena kita yang merasa diri benar, belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala benar. Bisa katakan jangan merasa diri kita yang paling benar. Mudah ada orang paling benar, ada susah dan saya juga. Ya, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, tahu sebentar. Baru yang manual ya, yang manual. Itu kan makannya dari bawah, keluarnya di atas. Keluar masuk. Nggak ada yang nyangkut, bahasanya begitu. Mau dinasehat, kalau bahasa Al-Quran, mau dinasehatin, mau diingetin, mereka tetap saja tidak beriman. Sudah diingatkan oleh Rasulullah, sudah dinasihati oleh Rasulullah, tetap saja mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, apalagi kita yang orang biasa. Kembali kita untuk melakukan kebaikan, berusaha kita menjadi manusia dekat dengan Allah, tapi dengan catatan perbaiki dulu hubungan kita dengan orang lain. Apabila memang kita merasa salah, udah jangan sungkan-sungkan kita minta maaf.
Dan lebih besar lagi adalah orang yang memaafkan kesalahan kita. Itu lebih berat lagi, tapi pahalanya lebih besar. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi hujah, menjadikan pengingat atau menjadi penyemangat kita untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, waktu demi waktu, agar kita berubah proses dalam metamorfosis di dalam kehidupan kita selalu mengarah ke kebaikan. Dalam metamorfosis tadi ada usaha kita, ada ikhtiar kita untuk memperbaiki antara hubungan kita dengan manusia, dengan hubungan orang lain, dan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi tambih buat kita semua agar kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'alaina ya karim ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi habli muqimmas salati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil